Noah melapor ke polisi bahwa motor merahnya dicuri orang dari garasinya kemarin malam. Polisi mulai mencarinya dan melacak 3 tersangka utama. Lihatlah mereka baik-baik. Siapa yang mencuri motor Noah? Cowok yang di kanan. Coba lihat dari dekat. Motornya baru dicat, tapi catnya belum kering dan kamu bisa melihat warna merah lamanya. Dia pasti mencurinya dan mengecatnya dengan warna lain supaya nggak menarik perhatian, tapi kamu berhasil menangkapnya. Keren! Sekarang, kamu harus bisa memutuskan siapa di antara 2 orang ini yang salah. Siap? Ini yang pertama. Bella dan Emma sama-sama telat ke sekolah, jadi mereka mengambil jalan pintas. Bella memilih jalan lewat hutan, dan Emma pilih menyeberangi danau beku. Siapa yang dalam bahaya? Emma, lihat, ada retakan di permukaan danau beku itu. Nia dan Diana sedang menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Nia lagi main catur sama papanya, dan Diana nonton film dengan adiknya. Siapa di antara mereka yang salah? Nia, dia lupa sama makanan yang dia masak di oven. Udah mulai terbakar tuh. Pamela lagi siap-siap buat rapat bisnis jam 12 siang. William lagi bawa mobil buat jemput ibunya dari bandara. Pesawat ibunya tiba setengah jam lagi. Siapa yang lagi nggak fokus? Pamela, dia pasti salah lihat jam. Rapatnya jam 12 siang, tapi ini udah jam setengah 1. Ini adalah hari pertama sekolah setelah libur semester. Vina dan Kayla mengantar anak mereka ke sekolah. Siapa yang kurang teliti? Kayla, anaknya nggak ada di mobil. Sofia dan Ruby lagi piknik. Saat hari sudah gelap, mereka mengemas barang dan pulang buat nonton film. Siapa yang salah? Ruby, tasnya ketinggalan di sana. Lihat, ada namanya di tas itu. Eva dan Maya berkemah di hutan. Tiba-tiba, mereka melihat seekor rusa besar bergerak ke arah mereka. Siapa yang berada dalam bahaya lebih besar? Eva jelas, dia memakai sepatu hak. Ngapain pakai sepatu hak di hutan? Jadi, larinya bakal lebih lambat. Tommy melapor ke polisi bahwa dia dirampok di jalan. Pas mau pergi ke bank, begini katanya. Aku mau ke bank buat melunasin kartu kreditku. Di taman, sekitar setengah jalan antara rumahku dan bank, seseorang mendekatiku dari belakang dan memukul kepalaku. Kayaknya aku sempat pingsan. Siuman, uangku hilang. Aku ingat orang itu pakai hoodie hitam dan rambutnya pirang. Tapi cuma itu yang ku tahu. Detektif itu nggak percaya. Kenapa? Tommy bilang perampok itu mendekatinya dari belakang dan memukulnya, lalu dia pingsan. Tapi, dia berhasil memberikan detail spesifik tentang penampilan si perampok. Kalaupun benar-benar terjadi, dia nggak bakal bisa melihat si perampok dan mengingat detailnya. Sejumlah perempuan menghilang di sebuah kota kecil. Polisi sudah mencari mereka selama berbulan-bulan, tapi belum menemukan petunjuk. Suatu hari, polisi akhirnya berhasil mengikuti si penculik dan menemukan tempat sandera para perempuan itu. Saat mereka masuk ke sana, cuma ada 3 perempuan. Semuanya bilang mereka dikurung di ruangan kecil dan tidak pernah keluar dari sana. Para detektif tahu salah satu dari mereka pasti si penculik. Perempuan pertama bilang, "Namaku Anita, aku sudah disekap 1 tahun di sana." Perempuan kedua, Amelia bilang, "Namaku Amelia, aku sudah hampir setengah tahun di sana." Perempuan ketiga bilang, "Namaku Flora, dan aku sudah sekitar 9 bulan di sana." Bisa tebak siapa yang bohong?
Amelia yang bohong. Lihat, rambutnya rapi kayak baru ditata. Rambut perempuan lain berantakan. Gak mungkin kan ada penata rambut di tempat ini? Jadi dia pasti bisa keluar. Gak kayak kedua perempuan lainnya. Mari uji seberapa tajam matamu. Aku bakal nunjukin objek-objek berbeda. Dan tugasmu adalah mencari bayangan yang pas. Mau coba? Ayo, ini yang pertama. Mana bayangan yang sesuai dengan tanaman ini? Yup, yang ini. Keren. Ada satu lagi nih. Perhatikan ya. Nah, ini dia. Sekarang mari buat lebih sulit. Bisa cari bayangan yang pas di sini? Ini dia. Sekarang lihat gambar yang mau aku tunjukin dan coba temukan yang beda sendiri. Yup, ini dia. Satu lagi nih, lihat nggak? Tuh, ini dia. Lanjut, ini gambar beberapa hewan. Semuanya punya kembaran, kecuali satu. Mana yang nggak punya pasangan? Ini dia. Dahulu kala di tempat yang sekarang disebut Swedia, ada seorang putri yang diculik. Para penculik mengurungnya di ruangan kecil di sebuah pulau kecil yang dikelilingi danau besar. Meski berhasil keluar dari sana, dia takkan bisa melewatinya. Jadi, dia bersembunyi dengan aman di sana, dan hanya sebulan sekali, seseorang membawakannya makanan. Nggak ada apa-apa di pulau itu, dan dia nggak bisa membuat apapun untuk berenang. Namun, setelah setengah tahun disandera, sang putri melarikan diri dan kembali ke rumah dengan selamat. Bagaimana dia berhasil melakukannya? Tempat kejadiannya di Swedia, jadi di utara. Di sana dingin saat musim dingin dan airnya membeku. Saat musim dingin tiba dan danaunya berubah menjadi es, sang putri bisa menyeberanginya. Saat Pak Yoyok, seorang pria kaya, sedang liburan selama 3 bulan, rumah besarnya dirampok. Polisi sudah dikabari dan detektif memulai penyelidikan. Ada 3 orang yang tertangkap kamera keamanan. Hamdan, teman Pak Yoyok, bilang dia datang untuk mengambil surat. Leo, si petugas kebersihan, bilang dia datang 3 hari lalu untuk membersihkan rumah. Madun, si tukang kebun, bilang dia datang setiap minggu untuk merawat kebun dan tanaman rumah. Semuanya membantah tuduhan si detektif. Siapa perampoknya? Si tukang kebun. Kalau memang merawat tanaman dengan baik, kenapa tamannya berantakan dan semua tanaman di rumah kering? Untuk kelas bahasa Inggris, para murid harus membaca buku bahasa Inggris klasik. Bu guru bilang gak bakal ada ujian, cuma diskusi. Tapi dia meminta mereka untuk serius. Sebulan kemudian, di kelas, dia bertanya siapa yang sudah membaca buku itu. Cuma 3 siswa yang mengangkat tangan. Tetap saja, si bu guru tahu salah satu dari mereka berbohong. Siapa yang nggak baca buku? Dia. Salinan 2 buku siswa lainnya sudah pernah dibaca. Lihat, sudah lusuh. Tapi buku siswa ini terlihat masih baru dan sempurna. Di pagi hari, segepok uang di kantor hilang dari sebuah biro akuntan. 3 orang berada di kantor saat itu. Halda, si akuntan, mengatakan, aku baru pergi beberapa menit ke kamar mandi. Erik, si manajer perangkat lunak, bilang dia sibuk kerja, tapi kalaupun mau nyolong, dia nggak mungkin melakukannya, karena kuncinya nggak ada di sana. Yosef, si petugas kebersihan, bilang, aku lagi bersihin lantai 2 waktu itu. Bisa tebak siapa yang bohong?
Eric. Kenapa dia tahu kuncinya tidak ada di sana? Pasti karena dia memang melihatnya, dan mungkin dia punya kunci duplikat untuk membukanya. Sekarang, aku mau nunjukin beberapa foto, dan tugasmu adalah menunjuk apa yang salah. Mari kita mulai. Ini yang pertama. Lihat, ada banyak salju. Jadi, ini jelas musim dingin, tapi daun di pohon masih berwarna hijau. Aneh banget. Bisa tebak apa yang salah di sini? Pria ini ada di luar angkasa, tapi nggak pakai helm pakaian antariksa. Mana bisa? Kalau gambar ini, kamu lihat ada yang aneh? Lihat, ini kayak bayangan kucing. Tapi masa kucing ada di dalam air? Perhatikan baik-baik. Kamu melihat ada yang aneh di sini. Ini jelas sudah malam. Di luar gelap, tapi jam menunjukkan pukul 1:30 siang. Mustahil. Kalau foto ini, ada yang aneh? Lihat cara dia berpakaian. Celana pendek dan kaos pasti terlalu tipis untuk cuaca sekarang. Entah dia salah pakai baju atau kepanasan. Mari lanjut. Apa yang aneh di sini? Sapi ini terlalu kecil. Ukurannya sebesar ayam. Dan ayamnya juga terlalu besar. Kayaknya. Polisi akhirnya melacak sebuah rumah tempat seseorang melakukan aktivitas online ilegal. Keesokan harinya, polisi mendobrak masuk, tapi tak ada seorang pun di sana. Dan rumah itu terlihat terbengkalai, kotor, berdebu, dan jendelanya pecah. Polisi menyimpulkan mereka salah rumah. Bagaimana menurutmu? Apa ada yang tinggal di sini? Lihat, ada satu pot bunga kecil, masih segar. Kalau tempat ini terbengkalai, pasti bunganya sudah mengering sejak lama. Polisi harus terus mengawasi rumah ini.